contoh yang paling sederhana tuh begini. Kalau dulu kita bicara ketahanan pangan gitu kan, kita bicara pangannya ketahanan pangan. Tapi dalam istilah yang baru sekarang, sebetulnya kita dalam dunia global ini nggak bicara ketahanan pangan, kita bicara kedaulatan pangan. Jadi kita bisa lihat, kalau persepsi kita menghadapi dunia global yang begitu cepat, masih gunakan persepsi paradigma yang lama, kita ini jadi pemuda gak ada gunanya lah. Kita masih jadi orang yang ketinggalan zaman. Dari segi kalimat saja sudah tahu, ketahanan pangan selalu kita masih banyak orang bicara ketahanan pangan. Padahal sekarang kita sudah bicara dalam zaman global ini kedaulatan pangan. Jadi siapa yang menguasai dunia itu kan menguasai senjata dengan uang, menguasai pangan. Kira-kira seperti itu pemikiran yang baru. Jadi negara kita kalau kita bicara pangan, harusnya kita berdaulat. Jadi jangan pusingin mereka mau punya senjata hebat, mau punya apa. Nah, saya bercontoh, sebelum saya masuk ke materi saya, itu ada siapa ini? Ini gimana? Oh, lanjut gitu ya. Saya nggak biasa begitu, biasanya ngoceh aja gitu, nggak pakai bahan. Nah jadi ketika orang mengatakan Cina ada guyonan begini, kita bicara masuk di global. Di dunia ini selain buatan Tuhan itu buatan Cina kira-kira gitu. Kadang bikin guyonan, keseluruhnya itu ada made in Cina gitu. Tapi Cina terakhir mulai takut setengah mati sama Amerika. Kenapa dia diskusi? Orang pikir Amerika takut sama Cina. Dan itu Cina takut. Hampir 5 perusahaan besar yang menguasai hubungan kacang kedelai itu harus impor 60% kalau nggak salah dari Amerika. Jadi Amerika mengendalikan Cina dengan kacang kedelainya itu. Jadi peperangan berikutnya kita menghadapi bicara soal perut ini sebetulnya, soal pangan. Nah, saya mau hubungan dengan kita. Karena globalisasi ini tentu membawa persaingan kan. Jadi saya sudah bicara. Nah, kita akan bicara nanti tentang, saya lebih cenderung mengatakan generasi muda ini kita bicara tentang karakter. Kalau ada anak-anak yang mengerti Kadin ya, ini ada istilah Kadin, bersih, tadi Pak yang nomor 2 Pak, bersih, transparan, profesional. Jangan loncat dulu Pak. Kayaknya masih sama deh Pak. Ini namanya tidak bisa mengendalikan bahan sendiri. Ini contoh kondisi kita saat ini. Kita nggak bisa mengendalikan sumber daya alam kita, pangan kita. Bayangin untuk presentasi aja selesai kepala kalau kita nggak bisa kendalikan sendiri gitu kan. Apalagi kita bicara tentang sumber daya alam. Hari ini negara kita bisa dibilang kalah, kita nggak bisa kendalikan punya kita sendiri. Nah ini hubungannya apa? Nah ketika saya masuk ini, saya kebetulan tahu dari Kadin. Kadin menerapkan sebuah prinsip bersih, transparan, profesional. Nah saya bisa tahu istilah ini. Kebetulan orang bilang ini nama saya, sebetulnya bukan begitu saya katakan. Saya waktu dapat penghargaan sebagai penyelenggara negara anti korupsi tahun 2006. Si panitia mengatakan kami gunakan kriteria ini waktu saya masih jadi bupati. Lalu waktu dia baca di atas katanya loh, kok Pak Basuki ini sejak lahir namanya sudah BTP juga gitu. Makanya sejak itu saya nggak kasih nama saya Basuki Cahaya Purnama dalam kurung Ahok, kayak tukang cakwe teori politik gitu ya. Jadi saya nggak mau pakai itu lagi. Jadi dalam kurungnya BTP deh, supaya lebih keren. Ada John F. Kennedy, ada Pak Susilo Bambang Yudhoyono, ada SBY. Pakai BTP juga gitu. Nah ini hubungannya dengan apa? Ini adalah hubungannya dengan persiapan kita sebagai generasi muda menghadapi tantangan global. Saya yakin ketika kita bicara tentang kepemimpinan, yang dibutuhkan itu apa? Yang dibutuhkan ya karakter yang BTP itu sebetulnya. Kita harus berani yang bersih. Ketika saat ini rakyat misalnya, kalau kita bicara politik, saya yakin dari AMPI ini masih itu niatnya ya orang politik lah AMPI ya. Ini sangat jelas. Kalau juga ada kawan saya anggota Dewan 2 kan DPR RI juga. Ini jelas kita politik. Lalu apa yang kondisi sekarang di masyarakat? Masyarakat bilang begini, ini persepsi masyarakat. Sudahlah, siapapun yang jadi pejabat, nasib kita sama. Yang berubah cuma yang jadi pejabat. Nanti juga dia lupa sama kita. Jadi bayangin kalau kita pikirkan bicara tentang karakter. Kalau kita lihat ajaran Lao Tzu yang Tiongkok yang begitu tua ya, dia bilang ini, unsur terpenting dari 5 unsur sebuah negara, yang itu ada wilayah, ada rakyat, ada ketahanan pangan, ada pertahanan, dan ada kepercayaan. Kalau ini semua dibuang, hanya boleh satu kita pilih. Yang dipilih itu adalah kepercayaan. Hari ini rakyat tidak percaya sama namanya anggota DPR. Mati nggak saya anggota DPR? Maksud
saya. DPR ini dikasih gambar kayak toilet, kayak kloset, tuh kurang jelas sekali gitu. Ada yang SMS sama saya, ngapain Bapak di DPR lagi? DPR sudah demikian busuk katanya. Lebih baik Bapak keluar saja. Jadi bayangkan ya, kita tiba-tiba setelah reformasi hampir menghadapi 14 tahun, tiba-tiba kita pertama kali lembaga yang paling berkuasa, sudah paling bermartabat, DPR RI, dipanggil yang terhormat, tiba-tiba gak dihormati di rakyat. Saya saja dikasih plat DPR gak berani pakai, saya jujur aja gitu. Saya tanya teman saya gak pakai, aku ditimpuk katanya. Saya juga merasa malu gitu, kalau saya pakai mobil terus pakai plat DPR, saya merasa kayaknya kurang enak ya, tapi ini lucu gitu. Harusnya kan bangga, DPR sejajar presiden kok, kita pejabat tinggi negara. Tapi kita bisa dilecehkan dari anak sekolah SMA pun gak anggap kita. Nah itu kan kepercayaan. Nah kondisi